Saya kasihan sama kamu, saya tegakkan hakmu, dan biarkan partai-partai lain kita langgar haknya. Kan ngaco tuh. Nggak mungkin. Partai lain juga sudah bersiap, hak pemilih sudah ada, hak saya untuk memilih di 2024 juga ada di situ. Karena saya ingin mendapatkan pemimpin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, saya kira masih ingat nggak sebenarnya apa yang pernah saya tweetkan sekitar awal Januari, lalu kita bicarakan juga di YouTube channel ini ketika berbicara soal ada yang mau mengganggu pemilu, semacam penundaan atau semacam mengganggu lah proses yang ada, dan saya mengutip pembicaraan saya dengan Pak Mahfud kala itu. Banyak yang mengira itu akan terjadi di putusan MK, tapi putusan MK belum selesai. Ya sedikit sudah selesai karena sudah membicara soal periode masa jabatan dan lain sebagainya sudah lebih ketat. Sedangkan pada saat yang masih ada yang di MK misalnya soal proporsional tertutup terbuka, yang itu bisa mengganggu jalannya proses persiapan pemilu. Tapi tiba-tiba keluar putusan pengadilan negeri. Kemarin putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, putusan 75, itu mengatakan bahwa bla 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 lah ya, ada menerima permohonan gugatan penggugat, menghukum tergugat. Tapi yang paling menarik adalah ketika mengatakan bahwa meminta untuk dimundurkannya atau ditundanya sekitar 2 tahun, 6 bulan, 7 hari proses pemilu. Dan itu artinya pemilu akan terlempar sampai 2025 di pertengahan tahun sekitar bulan Juli. Tentu putusan ini belum inkrah, jadi belum berkekuatan hukum tetap. Sangat bergantung pada apakah KPU mau naik banding atau tidak. Kalau KPU tidak banding, artinya dia menjadi inkrah. Tapi kalau KPU-nya banding, berarti proses berlanjut ke pengadilan tinggi. Tetapi saya mau bilang begini, artinya ada keseriusan memang untuk menggagalkan atau mengganggu pemilu di tahun 2024. Dan ini kita akan bahas ya, putusan itu sendiri. Apa sebenarnya yang keliru dari putusan itu? Bahwa orang mau melakukan haknya, mencoba menegakkan haknya, saya kira kita bisa terima. Tapi yang menarik, putusan ini keliru besar, paling tidak di 4 soalan. Setidak-tidaknya di 4 soalan. Yang pertama soal kompetensi. Jelas kalau Anda baca undang-undang pemilu, baca undang-undang yang berkaitan dengan soal kepemiluan, jelas dikatakan bahwa ya proses itu selesai dengan 2 koridor. Koridor Bawaslu untuk sengketa tertentu dan bisa berujung ke PT UN untuk hal yang lainnya. Dan berkaitan keduanya ini, koridor itu juga sudah ditempuh oleh partai yang penggugat ini. Memang ada perdebatan isinya, tapi paling tidak sebenarnya dalam proses di 2 itu ya prosesnya tertolak gitu, dan harusnya tidak berlanjut. Nah, luar biasanya kemudian dia membawa ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk itu. Jadi ya pengadilan negeri sebenarnya bukan tempat, apalagi perdata ya, bukan tempat untuk melakukan proses yang serupa. Itu salah kamar betul. Nah, luar biasanya hakimnya malah menerima. Hakimnya menerima walaupun salah kamar. Padahal biasanya ya hakimnya harusnya lebih ketat ya. Tapi ini kali ini menerima. Bahkan banyak keanehan di dalamnya kalau kita baca permohonannya, baca gugatannya ya. Paling tidak kalau kita baca melalui putusan 75 itu sendiri. Misalnya ini persoalan apa sebenarnya? Kalau persoalan perdata, ya persoalan perdata itu persoalan relasi antar individu. Kalau yang digugat ini adalah perbuatan melawan hukum, jadi ada 2 jenis perbuatan melawan hukum bisa dilakukan. Perbuatan melawan hukum dalam kaitan individu dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Masalahnya, semenjak 2019, Perma itu sudah memindahkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ke PT UN. Selesai di PT UN. Nah, yang digugat ini adalah perbuatan melawan hukum berarti individu. Nah, kenapa kemudian yang digugat bukan individu-individu, tapi kemudian lembaga. Bahkan yang digugat ini adalah kewenangan lembaga. Artinya harusnya PMH-nya itu adalah PMH oleh penguasa. Tapi ini enggak nih. PMH-nya PMH biasa. Luar biasanya lagi, hakimnya menerima. Padahal biasanya hakimnya harusnya paham betul tuh membedakan yang begini-beginian. Sambung lagi misalnya, kalau kita mau lebih detail lagi, kok bisa diterima? Jadi gini nih, dia mempersoalkan haknya sebagai partai, which is itu ya silahkan. Tapi di ujungnya kok bisa berimplikasi ke yang lain.
Saya kasih contoh sederhana ya. Ini kan persoalan keperdataan. Jadi persoalannya ya harusnya yang ditegakkan, kalaupun putusan itu mau diterima, kalaupun dianggap kompetensinya bisa dipakai di pengadilan negeri, harusnya yang diterima adalah kewenangan hak partainya itu ditegakkan kembali. Jadi partainya dianggap harus diverifikasi ulang, memerintahkan KPU untuk menegakkan hak-hak yang dimintakan oleh partai. Tapi ini menjadi lucu karena enggak di situ. Yang dilakukan oleh pengadilan itu kemudian menerima gugatan, menghukum KPU, tapi kemudian amar yang saya sebutkan itu tadi memundurkan, ya, memintakan KPU untuk membalikkan jadwal sampai 2 tahun, 2,5 tahun yang saya bilang tadi. Nah, menjadi lucu sebenarnya. Kenapa? Ya harusnya kalaupun kita menerima kompetensinya, harusnya yang ditegakkan adalah ya hak dia saja sebagai partai. Dia boleh untuk diverifikasi ulang. Dia boleh diselesaikan. Ini kok kemudian yang disasar adalah jadwal pemilunya. Coba bayangkan ya, putusan perdata yang mengatur individu tiba-tiba menerabas membatalkan hukum publik. Hukum yang di luar dari relasi individu itu. Tiba-tiba yang dibatalkan hukum publiknya. Jadi kelihatan betul salah alamatnya. Lebih lanjut lagi, kalau kita mau bicara soal penundaan pemilu, Undang-Undang Dasar, undang-undang yang mengatur pemilu bisa ditunda ya dalam kondisi luar biasa. Ya, ada keadaan darurat, ada keadaan tertentu, itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Dan itu pun bersifat mekanisme, ya bersifat di daerah yang terdampak saja. Kalau kita mau katakan itu menurut undang-undang. Tetapi kalau kita mau tarik ke Undang-Undang Dasar, nggak bisa. Pemilu itu harus 5 tahunan. Bagaimana mungkin tiba-tiba putusan pengadilan itu menegasikan Undang-Undang Dasar yang memerintahkan pemilu 5 tahunan, masa jabatan presiden 5 tahunan, masa jabatan anggota DPR mengikuti kepemiluannya juga 5 tahunan, tiba-tiba semuanya diperpanjang. Karena apa? Karena putusan pengadilan negeri. Jadi kacau gitu. Undang-Undang Dasar yang harusnya ditaati oleh seorang hakim itu diterabas. Padahal Undang-Undang Dasar adalah aturan main secara keseluruhan yang mengikat secara keseluruhan. Banyak sebenarnya keanehan selain 4 hal itu. Kita bisa perpanjang keanehan-keanehan itu. Misalnya, bagaimana mungkin putusan ini menegakkan haknya Partai Prima, tetapi kemudian menegasikan atau menerabas hak-hak partai lain. Kan partai-partai ini kan mereka udah keluar uang, sudah bersiap, bahkan untuk menuju ke 2024. Bagaimana mungkin khusus untuk Partai Prima, pengadilan bilang gini nih, saya kasihan sama kamu, saya tegakkan hakmu, dan biarkan partai-partai lain kita langgar haknya. Kan ngaco tuh. Nggak mungkin. Partai lain juga sudah bersiap, hak pemilih sudah ada, hak saya untuk memilih di 2024 juga ada di situ. Karena saya ingin mendapatkan pemimpin baru. Bagaimana mungkin tiba-tiba semua hak-hak orang lain itu dibuang ke tong sampah untuk demi menegakkan hak satu partai? Karena ini putusan perdata. Perdata itu ya tidak bicara pada hukum publik yang berakibat memang mungkin berakibat ke tempat banyak dan bersifat erga omnes. Nah, maksud saya adalah sederhananya yang saya mau bilang, putusan ini ya aneh banget, termasuk juga gugatannya agak aneh sih, karena gugatannya yang meminta itu. Saya heran juga kenapa gugatannya meminta dimundurkan. Harusnya kalau saya menggugat, saya tidak ikut, saya minta diikutkan saja ya. Kenapa kemudian saya langsung minta suruh gugat pindahkan, mundurkan pemilunya menjadi 2,5 tahun dari semenjak putusan. Yang begini-begini itu yang saya ingin katakan bahwa baunya anyir, baunya buruk lah. Ya, jangan kelihatannya bisa jadi memang ada yang men-setting untuk proses-proses yang seperti ini. Nah, dan inilah kenapa sebenarnya kita semua harus turun, harus memperhatikan itu baik-baik. KPU harus banding lah. Jangan sampai biarkan. Karena bahayanya ada. KPU banding, bukan sekedar KPU harus banding, tapi saya kira Mahkamah Agung juga harus menilai lah. Kok bisa ada hakim yang menerabas perma, hakim yang kemudian menerabas Undang-Undang Dasar, hakim yang menerabas kompetensi dengan logika yang cukup ajaib. Harusnya tegur nih. Mahkamah Agung punya kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial juga lah harusnya turun. Kenapa? Ya, yang beginian sangat berbahaya dan bisa berakibat besar kepada kekuasaan kehakiman. Bisa berakibat besar ke banyak hal. Menjaga keluhuran, martabat, perilaku, etika hakim saya kira menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial, dan Komisi Yudisial harus turun. Tetapi yang paling besar menurut saya, teman-teman sekalian, tanggung jawab itu ada di kita semua. Kita semua dalam artian ya semualah. DPR, pemerintah, Mahkamah Agung, kita untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Termasuk Presiden ya. Presiden juga punya kewajiban untuk itu. Yang saya khawatirkan kalau ada yang pihak yang nggak serius untuk menyelenggarakan pemilu di 2024. Dan buktinya yang seperti ini. Jangan biarkan
tertundanya pemilu di 2024 itu bisa berakibat berbagai skenario buruk. Jangan gadaikan peralihan kekuasaan dan masa depan bangsa ini demi kepentingan politik Anda atau orang tertentu. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.